Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai edukasi seks dan alat reproduksi pada anak sedari dini. Jadi sebenarnya latar belakang mengapa saya mengambil topik ini untuk bisa dibagikan dengan Anda sekalian, mungkin karena saat ini itu kan perkembangan kehidupan manusia, terutama pada teknologi itu kan nggak bisa dipungkiri banget kan, terutama karena adanya masa pandemi ini yang menjadikan teknologi sebagai alat satu-satunya komunikasi gitu. Jadi akibat dari perkembangan teknologi itu, makanya banyak dampak positif dan dampak negatifnya juga. Nah, salah satunya mungkin makin beredarnya banyak situs porno dan itu sangat mudah banget untuk diakses oleh anak-anak, serta implikasinya dari perkembangan teknologi di pandemi ini juga kan anak-anak jadi belajar melalui daring ya atau online. Nah, melalui daring atau online itu kadang mereka itu juga memerlukan media sosial sebagai perantara belajar mereka. Nah, di media sosial pun itu nggak ada filter jelas atau batasan yang jelas untuk konten mana yang bisa dinikmati oleh anak-anak atau konten mana yang tidak bisa gitu. Nah, karena itulah mungkin saya sendiri ingin banget memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana edukasi seks pada anak-anak untuk mencegah mereka dari kemungkinan-kemungkinan buruk ya, seperti mungkin untuk mendapatkan pelecehan seksual dan lain-lainnya. Nah, untuk langkah-langkah dalam edukasi seks dan alat reproduksi pada anak ini itu mungkin ada beberapa langkah. Nah, langkah pertamanya itu memberikan pemahaman terkait masing-masing fungsi organ tubuh. Nah, dalam memberikan pemahaman terkait masing-masing fungsi organ tubuh itu, ya mungkin anak-anak pun sudah diajarkan di sekolah bagaimana apa fungsi masing-masing dari organ tubuh, tapi kan tidak secara mungkin juga anak-anak itu nggak bisa menyerap dengan baik gitu. Maksudnya di sekolah pun itu yang mana lembaga pendidikan pemberian informasi seperti ini pun itu masih dianggap sangat tabu gitu. Jadi anak-anak pun mungkin jika ingin bertanya lebih lanjut itu seperti risih, malu dan lain sebagainya karena di lingkungan pendidikan sekalipun seperti sekolah itu pun kayak masih bukan hal yang normal terjadi kalau anak-anak itu menanyakan terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, untuk memberikan pemahamannya itu sendiri, mungkin orang tua itu bisa memberikan lebih lanjutnya mungkin ya dari guru mungkin sudah memberikan dasar mengenai pemahaman fungsi organ tubuh. Nah, orang tua mungkin bisa lebih lanjut seperti itu. Lalu yang kedua itu mengajarkan untuk senantiasa melindungi diri sendiri serta berikan informasi mengenai perkembangan organ tubuh yang mengalami fase pertumbuhan gitu. Nah, dalam perkembangan tubuh anak menuju remaja menuju dewasa itu pasti kan ada ada proses pertumbuhan gitu di tubuh mereka. Nah dari itu makanya orang tua itu perlu memberitahu kalau itu tuh hal yang normal gitu. Mereka nggak perlu merasa malu atau takut dan lain sebagainya karena itu
sudah alamnya dan biologis gitu loh, dan itu normal terjadi pada manusia. Lalu selanjutnya untuk melindungi diri sendiri itu penting banget, bahwasannya juga baik. Mungkin ini agak, maksudnya di sekolah pun itu kayak saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, itu saya sih belum pernah diajarkan untuk melindungi diri. Mungkin melindungi diri sendiri secara universal, secara umum mungkin diajarkan ya. Cuman untuk melindungi diri sendiri, terutama dalam konteks seks atau edukasi seks ini, mungkin belum. Nah, makanya orang tua itu perlu memberi pemahaman juga gitu, bahwa nggak sembarang orang bisa menyentuh, memegang bagian tubuh dari anak gitu sih. Lalu pada langkah ketiga, memberikan informasi lebih mendetail tentang apa yang akan mengalami perubahan dari tubuh anak saat menuju ke masa puber. Seperti pada poin sebelumnya, mungkin orang tua itu sebelumnya bisa lebih research, cari tahu gitu tentang apa sih yang akan dialami bagian tubuh tertentu itu ketika mereka itu bertumbuh dari masa anak-anak menuju ke remaja gitu. Lalu pada poin keempat, memberikan informasi mengenai cara kerja alat reproduksi, serta menekankan perbedaan antara kematangan fisik dan kematangan emosional. Lanjutan dari poin ketiga itu mungkin orang tua lebih menekankan lagi gitu cara kerjanya alat reproduksi itu seperti apa, sebelum dan sesudah pertumbuhan mereka saat puber. Lalu selain memahami kematangan dari, maksudnya memahami pertumbuhan fisik mereka, orang tua itu juga diperlukan banget memberikan mereka pemahaman bahwa nggak cuma fisik saja yang perlu mereka ketahui tentang pertumbuhan dan lain-lain, tapi juga secara emosional gitu. Bahwasanya kalau misalnya pertumbuhan mereka secara emosional juga bagus, kemungkinan besar mereka tuh jauh lebih paham dan lebih dewasa gitu dalam menanggapi suatu hal, termasuk ya itu contohnya mungkin termasuk dalam melihat edukasi seks ini sebagai suatu hal yang normal dan lain sebagainya. Adapun yang perlu diperhatikan waktu melakukan edukasi seks ini, yaitu keterbukaan antar anak dan orang tua, lalu bentuk lingkungan keluarga yang suportif dan non-judgmental. Yang ketiga juga bantuan dari pihak yang lebih mengerti atau yang lebih ekspert seperti psikolog dan yang ahli di bidangnya. Nah, untuk keterbukaan anak dan orang tua ini difungsikan supaya orang tua itu lebih bisa mengontrol gerak-gerik anaknya. Jadi di beberapa kasus pelajaran yang saya tahu, terutama pada anak-anak, mereka itu nggak mau membuka diri kalau mereka itu korban pelecehan, karena mindset dari awal, stigma yang sudah ditanamkan sedari dulu itu mungkin itu tuh satu aib yang nggak bisa diceritakan ke siapa-siapa gitu. Nah, dengan adanya edukasi seks ini, saya juga ingin memberikan pemahaman juga buat orang tua bahwasanya keterbukaan antara anak dan orang tua itu penting banget terutama untuk mencegah atau menjadikan hal tersebut sebagai langkah preventif anak-anak kita dari pelecehan. Gitu. Lalu bentuk lingkungan keluarga yang suportif dan non-judgmental. Nah, mungkin seumpama jika orang tua itu akhirnya salah satu anak dari orang tua itu mengalami yang namanya pelecehan, itu usahakan jangan sampai memberikan kalimat yang kesannya menghakimi atau menyalahkan anak gitu. Jadikan
keluarga itu sebagai lingkungan yang suportif gitu. Karena pada dasarnya pun sebetulnya pelecehan itu menurut saya bukan kesalahan korban gitu. Kalaupun itu memang pada awalnya mungkin mungkin orang-orang menganggapnya itu tuh kalau nggak akan ada asap, kalau nggak ada api dan lain sebagainya. Mungkin itu salah korban dan lain sebagainya yang memancing terlebih dahulu. Cuman kalau menurut saya terlepas dari itu, pelecehan itu kan bukan sesuatu hal yang harus dinormalkan gitu loh. Jadi nggak, sebenarnya tetap yang paling patut disalahkan adalah pelaku pelecehan. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, mungkin di keluarga sendiri itu jangan menggunakan kata-kata itu ya kamu salah, kamu baju kamu dan lain-lain gitu. Mungkin usahakan jangan sampai sama sekali gitu memakai kata yang sedemikian rupa supaya anak-anak itu bisa nyaman gitu, karena dari korban pelecehan pun itu sudah terbebani secara emosional, lalu kemudian dia nggak punya tempat untuk bercerita, dan satu-satunya yang diharapkan mungkin keluarganya kemudian bersikap demikian. Kita nggak bisa bayangkan rasanya gitu kan. Makanya itu untuk keluarga, nggak cuma orang tua gitu, jadi harus menghindari menggunakan kata-kata yang menghakimi supaya ia itu tidak merasa ragu, takut ataupun enggan menceritakan pengalaman seksual mereka, ataupun seperti tadi perkembangan tubuh mereka dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, mungkin kalau misalnya orang tua itu merasa kurang cukup mampu untuk memberikan pemahaman terhadap anak dan memberikan pendampingan secara emosional terhadap anak mereka, mereka bisa menghubungi pihak yang lebih paham kan di bidang tersebut. Nah, untuk itu orang tua, keluarga bisa banget untuk menghubungi psikolog atau yang ahli di bidangnya untuk mendukung edukasi seks pada anak-anak mereka. Nah, seperti lanjutan dari yang tadi sudah saya jelaskan, banyak banget kasus pelecehan pada anak-anak di Indonesia lewat media sosial. Dilansir pada detik.com, menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, kasus pelecehan anak ini meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 sendiri, tercatat sebanyak 236 child grooming yang sudah terjadi. Miris banget gitu loh, bahwasannya masih banyak predator di luar sana yang berkeliaran gitu. Dan kita kan nggak pernah bisa tahu gitu loh, maksudnya siapa pelaku dan siapa selanjutnya akan menjadi korban pelecehan. Cuman menurut saya dari topik yang saya pilih ini, saya ingin banget gitu memberikan memberikan kontribusi untuk mengurangi kasus ini, untuk mungkin nggak bisa secara masif memberikan dampak yang nyata gitu untuk masyarakat, cuman melalui itu tuh kita bisa sedikit lebih sedikit gitu loh mengurangi, ataupun kita kalaupun itu sudah terjadi gitu, kalaupun itu pada akhirnya terjadi juga, kita tuh bisa memberikan situasi dan lingkungan yang nyaman buat korban gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Nah, berikut ini daftar pustaka ataupun rujukan dan literasi yang saya gunakan selama saya mengerjakan dan menjelaskan edukasi seks dan pendidikan alat reproduksi pada anak. Di antaranya itu mungkin ada berita dari detik.com, terus ada jurnal juga dari Ratna Sari dan Alias tahun 2016. Ada juga berita online dari merdeka.com. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.